Pokoknya klise sih sebenarnya. Kenapa sih namanya jadi pemukiman, bukannya permukiman setan? Yang untuk yang selama ini kita tahu sebagai pemukiman adalah permukiman. Ya. Gitu. Tapi jawabannya adalah nonton dulu dan nggak akan ada protes sih, saya yakin, karena memang kalian akan bisa menangkap maksudnya. Ada pemukiman atau permukiman ada di pemukiman setan gitu. Jadi Halo, sahabat Stefani. Saya sudah tidak forensik dan saya melihat apa yang tidak. Halo semuanya, balik lagi di acara Frekuensi Stefani. Ya, di sini saya udah kedatangan dua orang teman saya, tamu jauh dari Jakarta, yaitu Mas Charles Gozali. Nah, ini udah pasti udah nggak asing lagi ya, dan Daniel Dokter, anaknya salah seorang guru saya yang bisa saya panggil dengan Dan Dok. Ya, apa kabar Mas Charles, Mas Daniel? Kabar baik, terima kasih sudah mengundang. Ya. Nah, di episode kali ini ya saya akan ngobrol-ngobrol banyak tentang film bareng mereka berdua ini, karena beliau-beliau ini kan udah tahu ya yang namanya reputasinya tuh udah nggak diragukan lagi di dunia perfilman. Kita ngomong film ya? iya. Bukan hantu. Oh, tenang ya Mas. Saya udah siap-siap hantu. Nah, soalnya memang saya tuh senang banget Mas yang namanya nonton film. Nah, apalagi beberapa cerita saya yang saya angkat di channel itu saking absurdnya ceritanya, itu orang sempat ada yang ngira ini beneran gak nih, apa jangan-jangan cerita film. Kalau ada tuh saking ngerinya gitu. Nah, kalau misalkan yang menurut Mas Charles sama Dan Dok ya, misalkan lagi buat satu film, itu elemen apa sih itu yang nggak boleh apa miss gitu dari satu film? Silakan. Mas Charles. Kalau saya mungkin dalam penulisan konsep cerita film ya, Ya. berarti satu biasanya melihat pertama disclaimer dulu ya, saya nggak sekolah film, jadi saya otodidak. Saya belajar dari melihat apa yang dikerjakan orang tua saya. Kadang-kadang suka dibohongin oleh Dandok tampilin dari film yang kadang mungkin tidak berguna. Tapi kalau yang saya tahu, satu berarti kita harus mengetahui kita mau bicara tentang apa. Dan biasanya seorang storyteller itu harus menguasai materi yang dia sampaikan. Kedua, mau disampaikan kepada siapa, sehingga cara penyampaian dan bentuk dari packaging ceritanya itu kemudian bisa disesuaikan dengan target marketnya. Sesimpel itu sih biasanya kalau yang saya tahu ya. Mungkin Dandok lebih teorinya lebih banyak. Enggak, ini spesifik ke ini film horor gitu ya. Okay. Film horor ya disampaikan Charles ya, itu wajib ada dalam sebuah film walaupun genrenya horor gitu. Tapi kalau dalam sebuah film horor sesuai dengan tujuannya yang sebenarnya, walaupun mungkin banyak sinetron nanti yang harus nggak boleh nggak ada di film horor, memang adalah scare play, jump scare ya. Permainan untuk menakuti orang. Jadi tujuan film horor kan balik lagi ke sana gitu ya. Jadi baik suka atau nggak suka dalam sebuah film horor yang harus ada dalam jump scare. Nggak boleh nggak ada. Kalau pendapat saya gitu. Oh. Kalau saya nggak bilang sinetron nggak suka, itu dia. Saya nggak. Disclaimer lagi. Iya, saya suka sinetron. Kan kalau sinetron kan menganggap kalau horor ada jump scare-nya dianggap cheap gitu ya, maksudnya murahan gitu. Bisa kok buat film horor nggak ada jump scare, tapi maksudnya sense-nya kan tujuan film horor untuk nakutin orang. Jadi jump scare gimana membuat penonton itu ketakutan, gitu, ketakutan dan terkejut biasanya kan. Kalau hanya ketakutan, hanya apa subliminally scary gitu, tapi tetap perlu ada jump scare karena lagi-lagi dalam sebuah packaging film horor kan ujung-ujungnya buat jualan. Iya sih. Tadi katanya buat nakutin, sekarang buat jual. Kan ada di beberapa film itu, film horor ya, yang walaupun ada jump scare-nya gitu kan, kadang-kadang kan kita nonton gitu dikagetin udah, tapi habis itu kan setelah film itu selesai, kan ada tuh film-film tertentu yang kita ngerasa nggak nyaman after taste-nya gitu, masih ikut terus. Nah, salah satu film yang berkesan buat saya itu Hereditary. Kayak apa posnya Hereditary? Avanza 24. Saya juga. Karena di situ ada satu adegan ya, Mas sama Dandok itu yang mirip dengan kasus nyata yang pernah saya baca.
itu adegan ada orang itu kepalanya lepas, mungkin tahu ya, waktu lagi berkendara itu. Nah, menurut Dandok sama Mas Charles nih, adegan itu tuh seberapa membekas sih memorable-nya gitu sebagai apa yang ahli di bidang film atau nonton itu. Silakan sesuai abjad. Saya bukan ahli sih, tapi mungkin dari pengalaman kerja ya lumayan lama lah ya di industri perfilman, saya merasa adegan yang tadi dibilang Dr. Stefani adalah salah satu adegan paling kuat di film Hereditary. Pendekatannya kan agak art house ya, bahwa kemudian setelah kejadian di malam hari itu si anak laki-laki itu pulang, lalu kemudian kan dia tidur sampai pagi, bahkan ibunya bangun tidak diperlihatkan, hanya dengan suara gitu kan, ibu pergi dulu ya, gini, ibu pakai mobilnya gitu. Lalu kemudian hanya terdengar suara ibu itu masuk mobil, dan penonton itu diajak untuk kemudian merasakan apa nih yang sekarang sedang dialami, ketakutan yang kemudian sebetulnya ada di dalam hati seorang anak yang punya kesalahan, punya dosa. Ya kalau kita tahu ada misalnya satu barang yang sangat disayang orang tua kita terus rusak karena kita gitu ya. Ini kan bahkan adiknya. Urusannya sama itu ya, iya, adiknya gitu kan. Jadi itu kan kebayang sekali, dan itu justru kita secara efektif dipermainkan dengan gambar itu. Kita dipaksa melihat dia dalam kegamangannya, dalam situasi yang kemudian seakan nggak bisa bergeser dari situ tuh. Lalu kemudian bagaimana kita dengar teriakan ibunya tuh yang sangat terpukul, terpuruk, kaget gitu ya. Itu sangat powerful. Mungkin tidak buat semua orang gaya penceritaan seperti itu, tetapi direkturnya dengan sangat cerdas kemudian mematahkan adegan itu dengan melakukan cutting yang tajam, dan kemudian gambar berikutnya tiba-tiba kepalanya tuh segede-gede bagong gitu kan di tengah layar dengan semut di mana-mana gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tadinya mungkin buat sebagian penonton bisa terasa ini kok nggak bergerak, agak lambat, itu lewat gitu karena efek dari kejutnya tuh luar biasa hebat gitu. Jadi menurut saya Hereditary memang salah satu film yang dan itu debut kalau nggak salah ya. Hereditary itu film pertama? Iya, layar lebar. Ya, layar lebar pertama ya. Jadi itu memang sangat ini ya, sangat cerdas dan begitu banyak pendekatan yang tidak biasa, menarik gitu, dan yang memang sah kalau kemudian menjadi salah satu tontonan yang membekas dan disukai sama Dr. Stefani. Kalau menurut saya sih. Iya, golden sih memang. Jadi memang Hereditary tidak akan sebagus itu karena itu juga gini ya, dia menggunakan adegan itu sebagai pemantik konflik gitu, pemicu konfliknya, horornya sampai ke belakang. Jadi memang itu golden scene dan memang harus dibuat se-impactful itu. Dan ya setelah Hereditary ada beberapa yang nyoba niru adegan itu, termasuk ada salah satu film. Ya gitu. Tapi itu golden scene karena memang kekuatannya Hereditary ada di scene itu, gitu. Bahkan boleh gue bilang sebenarnya adegan lain nggak ada yang sekuat itu gitu. Bahkan klimaksnya. Iya. Gitu. Karena waktu pertama kali lihat scene itu kan melihat wajah pucatnya si kakaknya itu yang kayak Mas Charles bilang tadi kan kayak benar-benar kita ngerasain gitu apa yang mereka. Sebetulnya beberapa adegan juga banyak yang bagus ya di Hereditary, kayak yang menjelang endingnya si anak laki-laki di sekolah yang dia halusinasi terus yang kemudian jeduk-jeduk kepala yang terakhir itu kan ritme jeduknya agak beda ya. Dan cukup brutal gitu. Dan itu disturbing. Ya disturbing, gambarnya disturbing, temponya brutal gitu ya, ritmenya tuh ngacak gitu. Itu sebetulnya cukup powerful dan kuat. Hanya saja memang kelebihan yang sangat kuat yang membuat itu menjadi golden scene terbaik adalah kalau dilihat dari cerita Hereditary itu sesuatu yang kemudian film fiksi gitu ya, boleh dibilang bahkan fantasi. Tapi yang tadi saya bilang itu bahwa kita sebagai anak pasti pernah merasakan melakukan sesuatu, entah mencain lampu pajangan atau apa, atau mainan yang mahal yang baru dibeli dan kemudian bapaknya misalnya punya pajangan mobil yang kita mainin terus rusak gitu. Sesuatu yang kemudian membuat kita sangat takut, kemudian aduh kalau ketahuan kayak apa nih gitu. Itu dipakai untuk menghadirkan sebuah relasi antara penonton dengan apa yang ada di layar gitu. Itu yang membuat dia begitu mengena dan tajam
dan penonton itu betul-betul bisa merasakan, karena saya rasa anak ketakutan di kamar ngumpet mendengar orang tuanya lagi ngapain dan membayangkan, aduh mati nih gue kapan ketawanya. Itu hampir semua orang mungkin pernah mengalami itu. Ya, kayak semua teman-teman sih juga pernah ngalami. Apalagi misalkan bisa merusakin hujan kaca gitu kan, bisa ditutupin. Gue ini kapan nih bawa ibu pulang gitu. Ya, dan ya itu A24 kan memang lebih psychologically gitu ya. Dia nggak akan bikin film horor yang straight out horor buat fun, buat ada nakut-nakutin gitu. Tapi ada sesuatu yang dibicarain selalu gitu ya. Memang arahnya ke sana. Oh ya, Mas Charles ini kan Akma sama Mbak Danok ini kan udah bikin banyak sekali film ya, genre-nya itu dari romance, terus juga ada horor. Nah, kita lagi ngobrolin horor nih. Waktu bikin film horor ini, ada nggak sih treatment yang berbeda gitu waktu bikin film horor dibandingkan film-film lainnya? Ya, mungkin dengan ritual tertentu bakar minyak apa gimana gitu. Silakan. Ada urusannya sama horor ini. Mung? Iya Mung? Itu ada yang jawab. Padahal nggak kelihatan rupanya. Ada yang bisikan dari. Kalau dibilang beda secara prinsip storytelling dan pembuatan film, enggak sih. Lagi-lagi karena saya otodidak, jadi saya suka membiasakan diri dengan misalnya masuk ke satu ritme dari genre film yang berbeda dengan misalnya menonton referensi yang saya rasa kuat, yang saya rasa baik untuk kemudian bisa membawa saya tuh melangkah dengan ritme gitu ya, bekerja dengan ritme, melihat gambar dan kemudian membayangkan tempo itu sesuai dengan genre-nya. Dan itu bisa saya lakukan atau hampir saya lakukan di setiap genre yang misalnya kita coba buat. Jadi kalau itu kan berlaku hampir ke semua ya. Mungkin satu-satunya yang agak berbeda adalah bahwa kalau biasanya kita itu syuting film apapun ke tempat-tempat yang misalnya memang tanda kutip perlu minta izin, seperti misalnya syuting di pemakaman, di taman pemakaman umum gitu ya. Lalu syutingnya memang tengah malam. Ya kadang kita kemudian bertanya ke orang setempat apa yang harus kita lakukan, perlu permisi kulon kayak apa gitu ya. Ada yang bilang, oh mesti selamatan, bikin nasi kuning dan segala macam, itu kita ikuti. Nah saat buat film-film seperti Kodrat, Ustadz Rukiah itu kemudian memang hadir dan mengikuti kami, bukan ngikutin itu ya, tapi maksudnya ikut dalam produksi dari bahkan pre-production saat kita lagi reading, saat kemudian menentukan bacaan apa yang kemudian harus dipakai sebagai elemen dari eksorsisme atau rukiah gitu ya, untuk memang menjaga keotentikan dan kebenaran dari konten-konten rukiah yang memang kita bawakan lewat film Kodrat. Nah kalau kayak Pemukiman Setan ada konten kejawen gitu ya. Nah itu kemudian ada memang orang yang juga ahli yang membantu kita dan mengikuti kita selama perjalanan itu. Mungkin kalau di film lain ahli seperti itu belum terlalu nggak terlalu kita perlukan gitu. Hanya mungkin beberapa untuk special needs adegan, misalnya kalau kita mau membuat ada party, lalu kemudian di party itu karakter utamanya mau melakukan dance dengan gaya menari 70-an, 80-an, mungkin kita panggil satu koreografer gitu. Tapi itu kan lebih jarang ya. Gitu. Jadi kalau ini memang ada hal itu yang biasa kita lakukan, tapi other than that saya rasa enggak sih. Sama aja. Dan terus sama. Teknikal aja ya yang membedakan gitu, bahwa memang film horor punya beberapa elemen yang harus dilakukan seperti yang tadi dibilang Charles gitu, tapi mostly cuma teknikal, dan insya Allah selama ini aman-aman aja sih. Mudah-mudahan akan terus aman, karena memang setelah ini bakal ada beberapa film horor lagi. Iya. Pasti yang tadi disebut sama Charles. Karena memang soalnya iya, tapi pas syuting ya karena Jimatnya makin sering ikut ke lokasi ya aman sih rasanya. Yang mau datang juga wah bos dari situ. Coba dengan selama ini aman lah ya, ada. Ada mudah-mudahan aman. Itu Kodrat itu salah satu film yang saya senang juga loh. Amin. Nah, itu saya juga senang sama Kodrat, senang banget saya. Dan ada adegan kamar mayat juga ya.
Oh, ada namanya. Oh iya benar. Lupa. Nah, nanti kita bahas lagi lebih dalam soal kuadrat. Soal mau nanya-nanya juga, saya penasaran lagi di sini. Boleh. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal genre ya, nah kira-kira genre film apa sih yang paling banyak subgenrenya gitu? Misalkan drama kah atau horor kah yang ada subgenrenya paling banyak? Itu dong dari Horor. Horor. Jadi horor itu kan macam-macam ya, ada psychological horror, ada horror fantasi, ada horror action, ada just horror action, ada horror drama, bahkan ada horror komedi, gitu. Jadi subgenrenya salah satunya yang paling banyak horror. Gitu. Kalau drama kan beda ya, drama psikologis, kemudian drama suspense atau drama, iya horror sih horror. Dalam pergenrean film ini horror bisa mana aja gitu kita dengan leluasa, karena begini juga sebagai sebuah genre horor kan masuk ke dalam kotak fantastis gitu ya, fantastic genre yang memungkinkan kita memang lebih liar, bisa kemana aja gitu. Itu sih. Kalau drama kan udah dia ada pakemnya gitu. Komedi juga gitu. Ya horor. Kan masih banyak nih yang masih bingung nih, ini horor nih, ini thriller nih, apalagi kalau misalkan udah sama horror action tadi, apa namanya? Horror action tadi. Apa itu kira-kira bedainnya gimana sih Mas Charles gitu antara ini benar-benar horror sama ini sebenarnya thriller gitu? Dia susah tuh karena memang kan sama-sama koleksi DVD menentukan yang mana masuk, yang masuk mana horror, mana yang lebih tahu dia. Yang koleksinya lebih. Iya sama gitu. Karena Charles juga membaginya berdasarkan genre juga gitu kan. Iya, kadang-kadang dia naruh koleksi dia di rak science fiction, saya naruhnya di horror. Iya. Gitu. Terus protes gitu ya. Sebetulnya yang protes dulu juga. Tapi kalau menentukannya gimana, enggak sih, mestinya asal elemennya ada, unsurnya ada, ya itu bisa kemudian dibilang sebagai, kan kayak gini misalnya, kalau ditanya Kodrat itu film apa? Genrenya horor. Horor apa? Horor religi. Kalau mau ditarik lagi, horor religi action misalnya, gitu ya. Tapi kemudian ada yang bilang Kodrat itu kayak nonton film superhero. Apakah kemudian itu jadi film horor superhero? Belum pernah dengar sih saya ada horor superhero gitu ya. Ada. Yuk. Macam apa? Oh kayak Spawn gitu ya? Iya, Evil Dead atau apa itu juga termasuk. Mas itu kan juga termasuk. Oh iya. Ada keluar ini. Nah ya jadi tapi kita sih nggak ke sana gitu kan, cuman pada saat orang ada yang merasa ada kedekatan dengan Konstantin atau apa, ya senang aja saya, karena berarti kan itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik. Tapi kalau ditanya diingatkan ya enggak, kan dari awal saya selalu bilang superhero itu fantasi, fiksi, bisa kemana aja, bisa bikin apa aja, kita mau bikin jagoan yang punya kekuatan apapun bisa. Sedangkan Kodrat itu horor yang bukan berdasar dari latar belakang budaya, tapi latar belakang agama. Dan agama Islam maupun agama apapun gitu ya, ya kan nggak boleh salah ya. Itu bukan sesuatu yang buat dipermainkan gitu. Jadi kalau ditanya ya kita niatnya nggak mengarah ke sana karena memang itu jalurnya berbeda. Tapi bahwa feel-nya ternyata ke sana, ya alhamdulillah puji Tuhan gitu, bahwa berarti niat kita menghadirkan sosok Ustadz sebagai seorang hero sekarang, instead of sesuatu yang kemudian tidak lagi menjadi sebuah kekuatan dalam cerita horor, berhasil gitu. Jadi kalau horor, bicara horor thriller ini kan memang paling sering diperdebatkan, mana horor, mana thriller. Film lagi-lagi bukan ilmu pasti gitu ya, jadi nggak ada satu literatur pun, tapi sebenarnya mungkin kayak penonton yang bilang itu superhero, kita nggak bisa nyalain. Iya, jadi di luar soal saya senang atau enggak ya. Iya. Kita nggak senang pun kita nggak bisa nyalain. Jadi secara simpel itu bisa dibilang horor sesuai dengan namanya horror, horrifying gitu kan, lebih memancing rasa takut, feeling of fear, horrifying gitu ya. Kalau thriller lebih ke suspense, thrill gitu. Jadi bedanya. Jadi nggak semua horor juga harus ada hantunya. Kan ada yang bilang kalau horor harus ada hantunya, kalau thriller nggak juga. Horor juga bisa. Sebuah film bisa menjadi sebuah horor dengan berbagai macam subgenrenya tanpa hantu. Soal tidak ada hantu horor. Iya, jadi gini, kalau dari rasa dan impactnya itu, ya horor itu lebih untuk feeling of fear, nakuti. Kalau thriller itu lebih untuk excitement, thrill.
menegangkan. Menegangkannya. Gitu. Jadi ya thriller kalau kita ambil kotak besarnya itu ya film-film kayak Basic Instinct, kemudian apa ya? Basic Instinct. Ya mereka langsung genrenya. Itu horor. Bukan, itu thriller ya. Ya, itu thriller. Kemudian The Firm misalnya film-film John Grisham, Ya. thriller gitu. Tapi kalau horor ya udah, horor kan udah tahu John Carpenter, Wes Craven gitu. Gitu kira-kira gitu. Juga siapa tadi baru Kita Stefani udah nonton Basic Instinct. diam-diam waktu itu. Saya belum 2 kali. Lu kan nyewa fisiknya diam. Iya, tapi kan subgenrenya erotic thriller. Loh, kok jadi erotik? Dari mana-mana. Basic Instinct. Ya, Ayo Basic Instinct yang ikat ya dimasukin Horor, jadi horor. Misalkan nih ada Kacau. saya lalu lama-lama Basic Instinct tadi yang mulai minggir jurang. Kalau misalkan ada satu nih judul film horor favorit sama Dokter apa nih? Terus alasannya kenapa kok pilih film itu? ayo. Ya dua. Gua Ya. favorit horor gua Poltergeist. Poltergeist ya. Itu favorit horor gua sih. Karena gue memang lebih suka horor fantasi gitu. Horor fantasi dari dulu itu lebih suka horor fantasi. Jadi ditanya horor yang psikologikal ada juga yang suka gitu, tapi gue lebih suka memang selain romcom favorit gue genre fantasi dan science fiction. Jadi Poltergeist itu kan waktu pertama kali kita nonton tuh kan feel fantasinya kan kuat banget. Iya. Itu yang paling memorable sih, favorit gue Poltergeist. Kalau dari Mas Charles? Kalau saya kodrat, Waduh, lama berarti. karena itu yang membuka jalan buat saya dan teman-teman di Mapa. Ya itu memberi apa ya? Amin. Satu kekuatan baru, satu kepercayaan baru dari market, dari penonton atas saya dan teman-teman di Mapa. Jadi kalau tanya film horor favorit kodrat, itu film superhero. Amin. Amin. Ya, ini kode ini berkesan banget ya buat Mas Charles ya. Ya dari 2016 kan ide cerita itu 2014 ide cerita itu ada sampai diproduksi di tahun 2021. Nah selesai gitu ya, rilis ya, dan sampai kemarin di Medan Film Festival Ya. di bulan November tanggal 26 masih diputar gitu, masih jadi film penutup di Medan Film Festival, ditonton Pak Bobi wali kota. Itu Mas Rifnu sampai menegang gitu bersama Pak Bobi itu ya luar biasa sih gitu. Karena kan udah jauh ya waktunya, tapi bahwa itu kemudian masih bisa menjadi satu film yang diputar dan dinikmati penontonnya gitu. Ya cukup luar biasa buat kami. Idenya film Kodrat itu tadi dari tahun 2014 itu awalnya punya ide buat bikin horor religi dengan ya Ustadz Kodrat ini sebagai ya tokoh utamanya, itu awalnya gimana? Awalnya karena ini agak susah jawab. Awalnya karena nggak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Coba berbagai genre dengan beberapa film dengan genre yang berbeda, sambutannya baik gitu ya, apresiasinya baik, tapi secara box office numbers itu belum mencapai target yang kita mau capai. Jadi kemudian pada saat pandemi terjadi, lalu kita bersiap untuk memulai langkah baru, produksi baru. Kita kan awal-awal itu belum tahu ya pandemi begitu selesai kayak apa, seberapa lama kemudian penonton kembali bekerja, ekonomi seberapa cepat naik, beberapa lama itu bioskop kemudian harus duduk berjarak gitu ya. Itu kan kita semua nggak ada kepastian. Jadi ya mengambil genre yang paling disukai, yaitu horor gitu. Jadi ide awalnya adalah kemudian membuat sebuah film yang karakter utamanya bisa menjadi sosok baru atau karakter baru yang bisa menjadi hero bagi penonton film Indonesia.
Tapi dalam prosesnya dari menemukan pemain yang tepat, kemudian menemukan kru yang tepat, gitu ya, itu ternyata jalannya belum kebuka, sehingga akhirnya kemudian kami berlanjut dengan cita-cita dan genre yang lain, dan itu memang kemudian ada di salah satu ID bank di Magma Entertainment gitu. Nah, jadi begitu pandemi itu kemudian terjadi dan kita mau melangkah pada saat oke, ini pandemi mestinya udah sebentar lagi berakhir, kita sedang bersiap. Kalau mau perang jadi kayak kira-kira kita mau pakai senjata yang mana? Ya senjata yang paling efektif dan genre yang memang paling kuat di Indonesia adalah horor. Ya, jadi kemudian itu makanya kita milih Kodrat dan ya hasilnya puji Tuhan baik ya. Ya jadi gue masih ingat tuh Charles nelfon gue lagi dalam perjalanan sama keluarga mau liburan di mobil. Yang nyopir siapa? Istri gue. Jadi Keluar kota yang nyopir istri lu. udah nanti Horor itu. jadi ya kan makanya bisa terima telepon dong. Dok kita buat horor. Yuk boleh aja gitu kan. Tapi idenya adalah sosok jagoan Islami yang memang apa ya maksudnya jagoan yang grounded lah, gitu. Jagoan yang grounded, yang nggak harus pakai kostum, nggak harus pakai atribut-atribut apapun gitu. Tapi bicaranya memang tentang mungkin ada ini juga ya. Semakin berjalannya waktu itu kita ngelihat di film Indonesia banyak ustadz tuh kan datangnya belakangan aja, gitu ya. Belakangan aja kalau nggak dibunuh gitu, memang dibunuh. Itu kita pengen bikin sesuatu yang beda nih. Kenapa nggak di ground break aturan-aturan main yang udah ada selama ini, kita bikin yang beda yuk gitu. Seperti yang dilakukan di Exorcist misalnya kan yang sangat Kristen dan memakai pastor, jadi bukan hanya jadi yang datang belakangan untuk menyelesaikan masalah, tapi keseluruhan lore film Exorcist kan memang adalah tentang pastor ya gitu ya, tentang Exorcist gitu. Iya gitu. Jadi kenapa kita nggak mencoba sesuatu memang yang lebih representatif untuk orang Indonesia dan membuat sebuah jagoan baru yang bisa diterima banyak orang. Kan kita tahu kultur kita kan, dan yang makin lebih nampak setelah pandemi gitu kan, salah satu genre yang nggak pernah mati di film Indonesia adalah horor. Gitu kan, dari dulu kan romance, anak muda, remaja, itu semua ada waktu stagnannya gitu. Seperti sekarang kita punya drama, komedi, dan horor gitu ya. Horor itu adalah satu yang nggak pernah mati dari dulu. Jadi dari zaman ke zaman, bahkan waktu tahun 90-an film kita Mati Suri, horor tetap ada gitu di tengah film-film erotis waktu itu gitu ya. Horor nggak pernah mati gitu. Jadi ya udah. Bukannya horor pernah mati waktu zaman banyak horor seks yang nggak benar? Benar, horor seksnya mati, tapi horornya tetap diproduksi. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah produksinya, horor adalah genre yang nggak pernah mati. Ya kan, orang juga paling seneng genre itu gitu ya, nonton kebanyakan. Jadi ya gue sangat menyambut ide itu, dan akhirnya kita bikin sesuatu, tapi tentu apa ya Charles. Kodrat itu konten awalnya kan memang idenya mengangkat Ustadz Rukiah. Iya. Tetapi secara konten keagamaannya sebetulnya belum sedalam yang sekarang. Iya. Kedalaman itu muncul pada saat Asaf Antariksa dan Gia Reksi kemudian sebagai penulisnya masuk dan melakukan research. Saya ingat waktu itu pada saat lagi ngomong itu bicara soal pendekatan keislaman, Gia Reksi pernah ngomong sama saya nih, kalau di film biasanya pas lagi nginget itu suka ada voice over kan ya. Gia Reksi kira-kira waktu itu ngomong apa gitu, apa dia waktu itu ngomong apa? Mas Dul kan soalnya kedengaran dong ya. Biar kayak ada ini voice over gitu. Kaget ditembak. Ini ada penulisnya. Oh iya. Kita ajak aja ya. Ayo mas. Ini kayak Biar pada tahu nih yang menulis Ustadz Kodrat itu seperti nggak apa. apa-apa kayak masih single aja. Ini udah gak single ini. Pakai ini aja nih, pakai mic gua nih. Pakai mic gua berdua sini. Selesai dulu. Enggak, gua berdua sini. Emang Q&A. Mas Pakai lagi ngantuk-ngantuk nyantai-nyantai tahu udah dipakai. Jadi konten Kodrat itu kan awalnya memang belum sekencang itu keislamannya. Riset apa yang kemudian lu lakukan sama Mas Asaf yang mengantar lu ke Kodrat yang hari ini?
Waktu itu yang kita lakukan tuh pertama gini, kita Islam cuman nggak pede. Islam kita pas banget nih. Kita ngerasa kalau misalnya kita butuh seorang yang mendalami Islam dengan cukup baik. Terus saya ngechat teman kuliah saya yang emang waktu itu anak logis, dengan ustadz nggak segala macam. Akhirnya diantarkan ke ke sebuah tempat rukiah gitu ya. Tempat rukiah yang memang spesialis di situ gitu. Terus akhirnya saya dan teman-teman Makwa dan Mas Tasab juga datang ke tempat rukiah itu. Terus kita research soal rukiah. Terus juga tentu saja ada literatur lain ya untuk untuk yang basis dari bentuk doa yang disampaikan atau bahkan dialog-dialog kecil antara kodrat sama asal itu juga kita harap bisa akurat gitu, baik dari sisi story domainnya ataupun dari makna yang disampaikan ke penonton gitu. Jadi emang kita berusaha ngejaga supaya cerita kodrat tuh nggak cuman sekedar kita pingin memakai agama berjualan, enggak gitu. Kita pingin itu bisa jadi sebuah meaningful story yang memang kita berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai luhur keagamaan seperti ini gitu, tanpa harus berceramah. Oh benar ya. Tanpa harus menceramahi penonton. Tanpa harus preachy. Kan di situ kan penonton nggak sendiri ya, Ustadz Kodrat itu sempat kayak kehilangan kepercayaannya karena kehilangan yang terdekat gitu kan. Dia pelan-pelan pada saat lagi ditahan itu kan dia mulai percaya lagi. Setelah kabur nanti nggak bisa kabur karena udah gift-nya itu udah. Iya. Karena journey manusia kan gitu sebenarnya. Maksudnya kita kan naik turun iman kita ya. Iya. Walaupun kodrat itu seorang ustadz, tapi dia juga seorang manusia. Kayak gitu. Ya jagoan Islami yang dicoba gitu, yang dekat dengan budaya kita Indonesia yang kan yang paling ini dan ya Charles tuh nggak akan bikin dia tuh modelnya tuh bikin film tuh harus jangan yang harus ada pesan, dan bukan pesan moral ya, kita nggak ngomong pesan moral, tapi harus ada something yang beda ya, sampai iya gitu. Karena kan bikin jahat ya. Aku sekarang tuh kan film itu misalkan jagoan gitu kan, nggak mungkin dia betul-betul 100% baik, nggak kayak dulu gitu kan. Kayak tadi Kodrat tadi kan sebab ya malah naik turun, jadi orang dilihat mungkin ya jadi dari situ. Iya, karena naik turun itu bikin terlihat, dan mungkin lebih bahagianya ketika orang-orang nge-tweet misalkan Kodrat ingin sholat lagi gitu. Ya itu luar biasa sih. Nonton film horor mengingatkan orang untuk kemudian sholat gitu ya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan secara jelas, saya betul-betul merasa ditampar. Itu tulisan di Twitternya ya, di sosmednya. Saya merasa ditampar setelah nonton Kodrat, karena terutama yang mengingatkan saya untuk kembali sholat dengan baik dan benar justru adalah karakter iblis yang sedang merasuki seorang anak kecil. Saat dia berkata, apa itu dialognya, Bu? Kalau nggak salah kamu tuh menyebut nama Tuhanmu, tapi kamu benar beriman nggak? Oh iya, benar-benar suka berarti. Ya, mempertanyakan. Bukan sama kau menyebut asma Allah, tetapi kau tidak beriman kepadanya. Kau kau menyebut asma Allah, tapi kau tidak beriman kepadanya. Kau sesuatu, tetapi kau mempertanyakan kuasa. Kau berdoa kepadanya, tetapi kau mempertanyakan kuasanya. Bahwa kalimat yang kemudian hadir dari iblis justru mengingatkan orang untuk sholat dan kemudian benar gitu loh, dan ya kembali lebih takwa dan tidak mempertanyakan gitu loh, tidak mengeluh gitu loh. Itu lebih ikhlas itu satu hal yang luar biasa sih. Ya Pak, itu kalau gue sih ngelihat memang kan kalau di film horor Amerika gitu ya, bagaimana mereka mengemas horor religi itu ikhlas kan susah tanpa dan kadang-kadang dapat sesuatu yang menyenangkan itu gue juga nggak ikhlas ya. Tanpa menjatuhkan, kita harus mengangkat marwah yang kita angkat gitu ya. Jadi kan selama ini kan Ustadz itu kan karakter Ustadz itu di film horor Indonesia disepele dan kayak dianggap kayak kalau film action polisi datang belakangan, Ustadznya datang belakangan, sehingga dalam ini pun ya udah
kayaknya yang pilihan Cash buat jadi ustadz itu juga udahlah nggak usah yang ini, pokoknya ekstra saja gitu kan, karena dia cuma muncul di ujung gitu. Nah sekalinya dapat beberapa yang terkenal, dibunuh gitu kan. Gitu. Yang menang hantunya gitu kayak gini lah ya. Kira-kira. Tapi, ini yang saya penasaran selama proses kreatif kodrat ini, apalagi waktu di skrip dan segala macam, ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan filmnya, nggak, apalagi kan itu urusannya sama rukiah gitu, mungkin rasa atau melihat di mana gitu. Ada. Penulisnya nggak berani nulis kalau malam hari. Dia hanya berani nulis kalau siang hari. Saya sulit menjelaskan penulis horor yang nggak mau nulis genre lain, tapi nggak berani nulis kalau malam. Jadi perlu waktu. Saya nggak ngerti bagaimana menjelaskan itu. Gimana tuh maksudnya kok sampai nggak berani nulis malam? Karena saya mah dasarnya penakut. Nah, maksudnya Tapi kenapa suka horor gitu? banyak, saya tuh takut anjing, saya takut naik pesawat, saya tidur masih nyala lampunya. Kalau di rumah sendirian juga takut gitu. Tapi Kok buruan merit kalau gitu? saya takut pernikahan. Enggak bisa. Tapi kamu mau. Tapi kenapa suka nulis horor? Karena saya ngerasa kalau misalnya saya orangnya pingin ngomong cuma nggak bisa ngomong, dan saya ngerasa horor itu adalah salah satu wadah buat kita bisa menyampaikan argumen secara maksimal, push to the limit gitu. Kayak misalnya Dawn of the Dead yang George Romero ngomongin soal konsumerisme gitu. Itu kan push to the limit kan, maksudnya jadi zombie gitu. Nah, buat saya horor itu jadi medium yang menarik seperti itu. Dan di Kodrat pun juga ngomongin soal keikhlasan, dan kita bisa push to the limit sampai ke situ, walaupun bukan fantasi ya, maksudnya lebih ada itu kita lebih emang based on religiosity lah, maksudnya emang realnya seperti itu dalam Quran. Tapi ya itu alasannya, maksudnya horor itu jadi sebuah medium bicara yang langsung straight to point gitu, yang langsung kena penonton gitu. Dia waktu nulis itu senang aja gitu, maksudnya senang banget. Justru menulis Kodrat tuh buat saya dan Mas Saf kelas cepet banget, maksudnya kayak ngobrol yang pertama yang kedua ini ada kode ya, mungkin ceritanya nggak waktu yang pertama itu ingat banget tuh waktu ngomongin soal sequencingnya tuh. Saya nulis, oh ini gini aja, terus gimana caranya Kodrat tahu buat soalnya oh yaudah gimana kalau misalnya dia ngeliat anjing di depannya, udah selesai gitu kan cepet, karena mungkin kayak passionate banget ya, maksudnya kayak seneng banget ya tulisnya ya, jadi kayak happy gitu. Cuma juga beban sendiri sih, gimana kalau misalnya ngecewain di tim magma segala macam gitu pasti ada. Tapi alhamdulillah lancar dan gak ada yang aneh-aneh sih. Gak ada gangguan horor gitu kan? Alhamdulillah gak ada, mungkin karena niatnya juga alhamdulillah baik ya. Amin. Nah, ada nggak Mas nih yang di film satu hal yang di film Kodrat yang belum diketahui banyak orang? Mungkin apa yang sebenarnya nggak banyak orang tahu nih tentang ini gitu. Nah, sambil gue mikir ada satu yang banyak nggak tahu orang itu, ya itu masalah dubbing sih. itu nggak menarik. Itu orang nggak perlu yang menarik itu. Karena yang menarik yang hot gitu loh, yang hot. Ya apa ya? Ya nggak diketahui banyak orang dari Kodrat apa ya? Gak apa-apa, yang gak mikir ya? Gak apa-apa. Bisa diedit kalau mikirnya apa? Yang jadi cepet gitu. Ya, mendingan apa pertanyaannya mana yang lebih bagus, Batman atau Superman? Lebih susah mereka aja. ada bilang lagi gitu ya. Apa ya yang belum diketahui? Apa mau? Kamu mikir juga tapi belum ketemu nih. Ada satu. Ada reference Steven Spielberg gitu. Oh. Yang orang nggak tahu di situ. Spielberg. Oh. Jadi silakan cari sendiri. Nyusah. Gak apa-apa, bisa jadi quiz ntar. Oh iya. Bisa jadi quiz. Ya. Nanti buat teman-teman misalkan ada yang tahu di manakah referensi Steven Spielberg di film Kodrat, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi quiz nanti kita. Betul. Tapi kalau konflik utamanya Kodrat ini kan kayak penyakit non medis ya. Ada quiz lagi juga. Oh iya. Orang ada yang bilang, itu kok terakhir tiba-tiba
Kiai Rohim muncul dengan motornya itu tahu-tahu nongol itu lu maksa. Enggak, dari depan. Nah, oke. Ada kemudian established shot di pesantren Kahuripan. Itu ada motor, udah ditaruh, udah disembunyiin. Cuma memang kita taruhnya subtle banget gitu. Ya. Tapi kalau dicari shotnya, misalnya kita kan sekarang mainnya di Prime. Iya. Promo Prime. Gak apa-apa. Jadi kalau dicari ada, saya bisa tunjukin shotnya. Nanti kalau nggak saya screen cap saya kasih buat reference. Gitu. Ya, Ada. dan mungkin ada satu lagi ini ya, maksudnya yang banyak orang mungkin belum tahu, memang Kodrat kan tadi dimaksudkan sebagai film jagoan Islami. Ya. Jadi dalam pendekatannya, dalam proses pembuatannya itu memang pendekatannya adalah film-film western klasik. Ada sebagian penonton yang membaca ini gitu kan. Jadi adegan ending itu sebenarnya seperti seperti film-film western klasik, karena kan pakemnya adalah sebuah orang yang baru pernah jagoan yang baru pernah masalah, kemudian balik ke kampungnya untuk mencari jawaban, kemudian di kampungnya itu ternyata ada sesuatu yang terjadi. Itu kan western banget. Nah, tapi ada beberapa orang yang menangkap itu gitu. Jadi bukannya ending itu ada alasannya gitu. Adegan ending yang buat sebagian orang mungkin merasa untuk di film horor mungkin dia nggak lazim gitu, tapi sebenarnya memang yang selain horor, Kodrat memang ingin membangun itu sosok jagoan Islami tadi gitu. Nah nih beberapa bulan lagi nih Mas Charles, terus juga Dandok dan tim Magma Entertainment itu kan akan menayangkan film horor action juga, judulnya Pemukiman Setan. Nah, menurut KBB ini sebenarnya harusnya permukiman setan. Nah, itu pokoknya klise sih sebenarnya. Kenapa sih mau jadi pemukiman, bukan ada permukiman setan? Oke. Siapa yang mau jawab? Penulisnya ada di sini. Yang kemudian mengatakan judulnya itu juga salah satu yang terbaik ada di sebelah sana. Jadi silakan berunding. Ada istilahnya. Satu memang gini ya, maksudnya kita di zaman sekarang di medsos memang kan suka memperhatikan bahasa gitu kan, karena memang ada ahli bahasa Wikipediawan gitu. Dan KBBI kita memang sering sekali berubah-ubah dengan konferensi tanpa sosialisasi yang bagus ke masyarakat gitu, sehingga kita nggak tahu nih, kemarin kita tahu penulisannya masuk gini, kemudian ternyata di KBBI baru udah nggak begitu. Tapi tentu kami nggak membuat judul asal-asalan gitu ya. Jadi ada beberapa judul misalnya penulisannya nggak sesuai KBBI, dan kami juga nggak pingin begitu gitu, karena itu kan akan bisa datengin backlash gitu. Yang pemukiman artinya adalah proses untuk memukimkan, itu kan perlu di KBBI ya. Yang kita anggap selama ini kita bilang itu apa sih daerah pemukiman, ternyata yang kita bilang pemukiman artinya adalah proses pemukiman. Kata baku sekarang di KBBI versi sekarang yang untuk yang selama ini kita tahu sebagai pemukiman adalah permukiman gitu. Tapi jawabannya adalah nonton dulu dan nggak akan ada protes sih, saya yakin, karena memang kalian akan bisa menangkap maksudnya. Ada pemukiman atau permukiman ada di pemukiman setan gitu. Jadi kami tidak akan melanggar kaidah-kaidah bahasa dan KBBI. Secara sengaja. Ya. Kadang-kadang bisa salah kita. Tapi yang ini memang ada alasannya. Ada alasannya. Oke, wah, kemarin tuh makasih banget loh saya udah diundang ke acara screeningnya di JFF. Oh iya. Thank you. Justru thank you. Iya, terima kasih sudah mau datang. Jujur itu terhibur banget saya dengan banyak banget sih di situ yang saya melihat terhibur lah, senang gitu. Nah, ide awalnya membuat pemukiman setan itu gimana Mas sama Dano? Ide awal? Kreatifnya. Ide awal? Awalnya gimana? Ini yang punya. Iya. Kemarin malam dia jawab di depan. Dari otak gitu. Itu mungkin jawaban yang orang bijak sama sekali. Di awalnya Dari mana? Dari otak. kalau waktu itu di awalnya sebenarnya datangnya waktu itu lagi meeting sobat hampir sih saya. Iya. Di halaman depan ya. Apa? Di halaman depan kantor ya. Zoom online meeting. Online meeting. Dia tuh bisa all of a sudden tuh ini ada ide gitu, terus dikirim gitu sinopsis. Jam 3 malam itu orang. Masalah bisa aku telepon nggak? Ide baru nih. biasanya kan penulis yang dikejar-kejar produser, ini penulis yang ngejar-ngejar. Waktu itu luar biasanya nih kreatif yang Magma ya. Waktu itu lagi meeting sobat ambiar, terus kayak abis meeting gitu kan, terus Mas Harus sama Dobdan kayak lagi udah selesai meeting nih, terus kayak ngobrol-ngobrol, terus aku udah cabut, terus aku masuk lagi karena masih ada Dobdan sama Charles, terus aku kayak ngasih ideas gitu, ada cerita
tiga orang maling masuk dalam rumah, terus di dalam rumah itu mereka menemukan perempuan yang kerasukan ditasung gitu. Tapi karena mereka orang baik, mereka berusaha menyelamatin cewek itu. Tanpa mereka tahu penyebabnya kenapa ditasung. Ketika diselamatin, ternyata yang mereka tahu kalau cewek itu kerasukan, akhirnya mereka diteror segala macam. Itu tahun 2019 ya. Terus akhirnya Mas Charles bagus tuh, gitu. Cuman bukan cuman sih, alhamdulillahnya jalannya tahun supaya dia lihat 2022 ya, itu mulai berjalan menulis sinopsis, menulis outline gitu. Cuma pada waktu di tahun 2022 itu kan kita udah kayak digempur oleh banyak film horor ya, which is good gitu. Cuman itu juga challenge buat kita supaya bisa bikin film horor yang unik gitu daripada yang lain, supaya bisa stand out, orang ingat gitu. Terus jadi tuntutan kita sebagai penulis untuk apa yang unik ya dari Teman Setan ini gitu. Akhirnya ditemukanlah berbagai hal yang dokter lihat lah ya di filmnya, dan ditulis dari tengah 2021, akhir 2021 sampai tengah 2022 dan syuting itu gitu. Gue langsung bisa ngelihat begitu dia kasih idenya, sinopsis pendek, gue langsung ngeliat kan, karena bikin film apalagi horor gitu ya, template-nya kan banyak ya. Jadi kita goes by reference gitu. Ini bisa jadi ini mix ini ketemu ini, kita bisa menggabungkan banyak template di situ, dan itu menurut gue liar banget sih idenya. Yang pertama ya ini. Kalau saya udah tahu cara mengambil job dan jadi kalau saya nulis step outline, saya tuh kasih screenshot reference-nya kayak gini. Harus ada sumber. Iya, tapi memang gitu kan, maksudnya kan yang paling baik dalam apalagi genre bending gitu ya. Di horror, sub genre bending horror itu ya yang paling asik itu melihat ini template ini dan bisa kita gabungin jadi sesuatu yang baru gitu, dan justru ide liar itu terciptanya dari sana sih gitu. Dan memang Charles selalu bikin horor yang beda gitu, jadi jangan yang sama lagi gitu, tipikal horor yang biasa kita lihat di film Indonesia. We have to come up with something new lah gitu. Di awal aja temanya udah nggak biasa ya, maling yang merampok satu rumah, tiba-tiba menemukan hal yang nggak diduga-duga gitu. Memang penggabungannya membuat dia jadi sangat nggak biasa gitu. Gitu. Sebetulnya sih kalau itunya sendiri, cerita itunya bukan yang biasa sih, itu cukup ada banyak film gitu. Moonbridge misalnya salah satu. Oh iya. Itu salah satu yang cukup dekat gitu. Tapi bahwa kedekatan itu kan kita bisa lihat di banyak film juga ya. Bahkan ada film Indonesia yang dibikin tahun 80-an, tahun 90-an, dibikin di Amerika, kemudian di tahun 2000 sekian. Kalau dibaca, dilihat misalnya ide ceritanya hampir sama gitu secara prinsip. Jadi ada orang Amory Koch bilang itu there's nothing new under the sun. Itu maksudnya bahwa ide itu ya kurang lebih kadang-kadang memang saking seringnya itu dibuat bisa ketemu hal-hal yang mirip. Nah, tetapi yang kemudian ditaruh dia di situ sebagai sesuatu yang pastinya tidak akan sama dalam unsur kejawennya. Itu bagaimana kemudian dia justru punya keinginan untuk biasanya kejawen itu hanya digunakan sebagai pemicu konflik misalnya. Sesuatu yang kemudian jadi sumber konflik, atau sesuatu yang kemudian misalnya kejadian di sekitar kita yang misalnya menjadi ramai kasus, lalu kemudian dibawa menjadi ide dasar sebuah cerita film. Tapi di sini dia justru mempelajari, mencari reference agar kemudian kejawen juga bisa menjadi penyelesai dari masalah, juga bisa menjadi jalan keluar bagi masalah gitu. Sehingga dalam membuat film kita memberi memberi sebuah gambaran yang seimbang gitu, nggak cuman hanya melihat dari satu sudut pandang aja gitu, sehingga filmnya bisa diterima semua orang gitu ya, tidak kemudian memihak atau menyudutkan. Karena kan keasikan menonton itu pada saat kayak Kodrat gitu ya, filmnya Islami, tapi kan banyak kita baca di Twitter sampai hari ini yang bilang saya non muslim, tapi buat saya Kodrat tidak ofensif, bahkan menurut saya nilai-nilainya saya amini gitu loh. Nah, yang saya lihat itu saya amini menjadi sesuatu yang juga saya percaya dan saya lakukan. Ya sama, film ini juga kita kepengen punya satu value universal yang kemudian bisa ditonton oleh masyarakat banyak. Jadi entitas di rumah tua, di rumah hantu itu kan banyak template gitu, tapi
horor sebagai kultur kita, kultur lokal. Gimana membawanya ke kultur lokal lah yang menjadikan blendnya akhirnya jadi beda gitu. Jadi di sini tuh yang namanya budaya kejawen itu dari dua sisi gitu ya, nggak cuma sumber masalah, tapi juga ada penyimbangnya untuk memadamkan ya api. Iya. Karena kejawen kan sebenarnya kan agama yang asal Kapitayan, itu kan agama asli dari Jawa, saudara kita gitu. Lalu terakulturasi atau asimilasi dengan agama lain, tapi dari aspek fondasi kita masyarakat, budaya kita itu ada roots kita gitu. Sayang banget gitu kalau misalnya kita memandang itu sebagai sesuatu yang asing, gitu, dan kita hanya mengambilnya sebagai karena itu sesuatu yang asing, maka kita karena kita sekarang udah metropolitan gitu ya, maka kalau melihat hal seperti itu kayak serem banget sih, dengar apa namanya, dengar gede malam-malam kok kenapa mesti takut gitu. Kan nggak ada orangnya. Toto dengan bunyi gending kalau malam nggak ada orang ya takut lah. Ya kalau itu ya. Kalau sekarang nggak ada pohon ini iklannya muncul. Nggak, tapi pada intinya ya berusaha untuk berusaha untuk memperkenalkan kembali. Kalau zaman dulu kan ada kayak babat, ada wayang segala macam gitu-gitu. Cuman kan sekarang kan teman-teman kita kan lebih banyaknya ngeliat musik, film gitu-gitu ya. Ya kita berusaha untuk mengenalkan spiritnya adalah berusaha untuk memperkenalkan kejawen itu lewat video film. Nah, kalau tentang film Pemukiman Setan nih, kira-kira apa sih yang ditawarkan di film ini? Saya soalnya nggak mau spoiler juga. Yang mau ditawarkan apa di film Pemukiman Setan ini? Yang mau ditawarkan, coba sini. Ngomong sini ngomong. Aku sini aja. Sini kamu cepetan dulu ditungguin orang. Sebagai co-director sini ngomong. Soalnya tadi kan suamimu Mas Dimas bilang coba diuji nih editornya seberapa sulit nanti edit, buat tambahin satu orang lagi biar rame. Kamu sini. Aku begini lah. Ini kamu jadi gantian yang megang, kamu megang kanan kiri. Bisa. Ini podcast paling rame. Biar nggak lupa podcast ini. Nggak apa-apa, ini bisa. Iya, benar kata Mas Charles tadi. Ini begini nih. Mas Charles benar, dokter benar, nggak benar udah. Apa yang mau disampaikan? Mas Imran Aikayu sebagai apa yang mau grogi ya? Enggak, lagi menenangkan diri. Kita tuh biasanya harus serius. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita harapkan, apa yang mau kita kasih penonton adalah ingin mengajak penonton untuk jadi lu nanya gue mau bantu lu. Iya. Ada lagi gue lebih suka ini, biasanya membuka kalimat dengan mengajak penonton semua untuk menghayati apa arti persahabatan, apa arti persaudaraan, apa arti memiliki, dan apa arti kehilangan. Dahsyat. Itu jawaban yang sangat baik. Itu jawaban yang sangat baik. Tapi di luar bahwa tadi Mas Mo itu loh yang kemudian bilang ini editornya coba diuji. Maaf ya Mas, saya mungkin menyusahkan. Tapi sebetulnya kalau ditanya, ini sebetulnya yang terjadi sekarang ini, selain mau membuat ini menjadi sebuah tayangan yang nanti menarik gitu ya, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang unik buat channelnya Dr. Stefani, karena kan ya kami diundang kemarin kan dengan senang hati, kemudian menggunakan kesempatan ini. Sebetulnya yang terlihat di sini di saat kami kemudian menikmati momen ini, having fun bersama Dr. Stefani dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Film Pemukiman Setan itu adalah horor yang juga fun. Jadi semalam diputar di JAV. Di situ ada ketawa, ada teriakan, ada kaget, bahkan ada yang nangis gitu ya pada saat nonton filmnya. Tetapi juga ada yang kemudian di momen tertentu itu bahkan ketakutannya bukan lagi saat sosok setannya yang muncul, tetapi pada saat melihat karakternya Alin itu kemudian harus melakukan sesuatu ke temannya, dan itu kemudian penonton yang di depan itu kan jerit-jerit gitu ya tiap kali melakukan itu gitu.
kita berusaha memberikan sebuah tontonan yang mempunyai efek kayak kalau kita lagi masuk ke dalam wahana rumah hantu misalnya, dan kemudian naik ke dalam roller coaster dan secara asik itu mengikuti liku-liku putaran-putaran yang kemudian membuat penonton atau orang-orang yang naik di roller coaster itu berteriak-teriak kesenangan gitu loh. Jadi banyaknya film horor yang sekarang hadir di bioskop kami coba sikapi dengan menghadirkan horor dengan subgenre yang menghadirkan fun. Jadi ini fun horror ya. Iya. Gitu. Fun horror rides. Fun horror rides gitu. Jadi supaya memang ada pembeda. Supaya lagi-lagi dapat, karena Kodrat kan sebenarnya hadir dengan perbedaannya gitu ya. Sudah tidak ada pada saat itu yang mengangkat horor religi. Bahkan tidak ada yang mengangkat Ustadz sebagai karakter utama ya, protagonis. Horor semua menggunakan judul dari entitas iblis misalnya. Kita memakai nama Kodrat yang kemudian kita sendiri sempat nggak yakin ini nanti orang nggak tahu ini film horor malah dikira film religi Kodrat gitu kan. Dulu gitu. Jadi itu yang kemudian justru tapi menjadi keunikan dan pembeda karena dia beda gitu. Nah, Pemutihan Setan kita coba lakukan hal yang sama, bahwa kita mencoba menghadirkan sesuatu yang beda dan yang kami tawarkan adalah sesuatu yang fun gitu ya. Dan kami bikinnya juga fun gitu selama syuting. Walaupun semalam pas mau diputer hijab, gue sih nggak fun ya, gue nervous gila gitu kan. Ruangan AC gitu kan, bioskop gue basah kayak orang gila keringetan. Ya tapi pada saat penonton yang mengamini dan mengatakan mereka terhibur gitu ya, dan merasakan satu experience yang baru, itu payoff yang sangat membahagiakan sih buat saya pribadi. Jadi kalau ditanya apa yang mau ditawarkan secara elemen story, cerita, Mas Imran menyampaikannya dengan sangat puitis, baik gitu ya. Dengan sangat apa? Sangat baik gitu. Kalau saya dari segi experience penontonnya, kira-kira gitu jawabannya. Nah kalau yang diharapkan dari film Pemukiman Setan ini apa Mas? Dan Dok. Ya, yang diharapkan ya filmnya bisa, alangkah baiknya insya Allah bisa jadi trendsetter kayak Kodrat lagi kan, di subgenrenya ya. Bukan Kodrat kan hadir sebagai sesuatu yang fresh, membawa pembaruan, walaupun sebelumnya udah ada tapi nggak sampai jadi trendsetter yang kemudian melahirkan film-film bertema sama, mengangkat ruqyah Islami gitu ya, horor religi. Kami pingin kalau misalnya kita buat sesuai hukum dagang satu laku, terus kita bikin 5 lagi Kodrat, nggak gitu juga dong. Gitu maksudnya kami juga. Gitu juga dong. Iya. Gitu juga dong. Sampai Kodrat 5 mau gua. Mau pasti mau, tapi perlu ada jeda untuk menghasilkan sesuatu lagi yang baru. Ya. Gitu. Jadi bukan berarti nggak mau. Jadi supaya everything starts fresh, mau dong pasti, tapi tidak berturut. Itu saya mau. Itu lagi yang dibikin biasa. Jadi memang Pemukiman Setan dimaksudkan yang untuk sekali ini kita bikin apalagi nih yang baru gitu. Dari semua gabungan subgenre horor yang ada dan melihat tipe-tipe horor di Indonesia. Kalau yang tahun depan kan banyak Alam Kematian gitu ya. Dan terus kita bawa kemana nih? Kita bawa ke sesuatu yang baru, mudah-mudahan bisa jadi ini. Dan ya yang pengen kami buat, apapun yang disampaikan Mas Imron benar, esensinya ada di situ, tapi tujuan utama membuat Pemukiman Setan dulu setelah Kodrat menuju film berikutnya adalah kita pingin ngajak penonton senang-senang bioskop, mulai experience yang diharapkan teriak-teriak bareng, ketawa bareng, ketakutan bareng di bioskop itu sih. Jadi yang diharapkan banyak penonton yang bisa menerima itu dan filmnya bisa diterima dan insya Allah banyak penontonnya. Ya, karena penonton kembali ke bioskop dan menonton film-film Indonesia dan film-film dari negara manapun di bioskop adalah hal yang kemudian akan menjamin kelangsungan dari industri, kebaikan, peningkatan mutu dan segala sesuatu yang bisa kita terus perbaiki dalam karya-karya kita sebagai seorang filmmaker. Karena kalau industrinya nggak hidup, ya pasti kita nggak bisa bergerak. Gitu. Dan medium TV dan OTT itu sekarang semakin bagus ya. Film-film OTT apalagi dari luar itu udah kayak film bioskop gitu. Tapi pasti ada pembeda yang kemudian akan membuat kita tuh nggak bisa bergerak seperti pada saat kita kemudian membuat film. Itu pada saat kita menonton di TV, di OTT itu besaran file yang misalnya kemudian ditransfer untuk diberikan kepada OTT itu kan ada ukurannya. Nah
audio yang misalnya tetap 7,1 gitu ya, atau Atmos sekalipun, itu akan dikompres. Beda dengan kita kemudian menonton dan menikmatinya di bioskop yang proper gitu. Jadi kepentingan kesenangan menonton itu kami coba hadirkan. Ya semoga bisa menjadi satu bagian kecil gitu ya, tetapi berarti untuk tetap mengingatkan penonton bahwa menonton di bioskop itu tidak bisa digantikan dengan apa. Ya benar, karena sekarang mau sharing juga, buat saya tuh nggak ada pengalaman yang lebih ngalir rasanya itu datang ke bioskop nonton film pertama kali, ngerasain deg-degannya, ngerasain roller coasternya, apalagi kemarin ini memang benar harus ini sudah di ujung acara untuk wawancaranya. Jadi nggak bisa ngundang yang lain lagi. Nah, ini biasa di akhir wawancara ini, Frekuensi Stefani, saya ngasih kesempatan buat yang saya wawancara untuk nanyain satu pertanyaan ke saya. Nah, ini berhubung ada 4 deg-degan juga nih. Misalkan satu-satu boleh? Jangan satu-satu, satu aja. Oke, wakilan. Soalnya kaminya menjaga. Dia ngeditnya juga lebih gampang. Satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Buat Dr. Stefani, seorang host dari acara yang bahkan menggabungkan antara medis dengan horor, itu kan sekarang dengan dunia entertainment. Apa tuh kira-kira yang menarik buat ditanya ya? Kan nggak mungkin kita tanya kapan dan di mana dia ketemu sama Dimas tuh gimana ceritanya gitu. Orang rayuannya Dimas itu horor apa enggak, kita nggak mungkin ya kita nanya itu. Ngizinin kamar mandi ditempel. Jangan. Dia relax duduk di situ, nggak takut. Oke, saya nanya. Pengalaman atau cerita apa yang pernah Dr. Stefani alami yang ada urusannya dengan hal-hal spiritual gitu ya, yang sebetulnya paling menakutkan dan sampai sekarang mungkin masih mempunyai dampak, belum bisa misalnya melupakan atau setiap kali teringat itu masih merasa ketakutannya itu masih sangat terasa gitu. Yang berhubungan dengan spiritual sebenarnya sih, kalau misalkan kayak penampakan gitu-gitu ya, saya sudah nganggap itu wajar ya ngeliat gitu, tapi penampakan itu wajar. Wow. Sesekali misalkan karena saya dikasih tahu orang tua itu kan mereka ada bentuknya kadang nggak kayak kita. Kalau frekuensi kita sama, ya kadang-kadang kita melihat, kita dengar, nggak usah takut. Selama kita nggak nantang, kita nggak kurang ajar, ya mereka nggak akan ganggu gitu. Misalkan kita udah dari kita baik, mereka ganggu, ya kita benar boleh marah gitu. Nah, terus kalau yang berkesan banget sampai sekarang, itu aku saya ngalami sendiri satu penyakit non medis, yaitu santet. Saya kena. Oh, pernah kena santet? Pernah kena santet. Asalnya gitulah. Bukan Dimas. Bukan. Gue pelet. Dan itu ada saksinya banyak. Jadi ya intinya ada yang nggak suka dengan apa yang saya lakukan sebagai dokter forensik, dan dia pakai jalan itu buat nyoba bikin saya nggak mampu lagi menjalani pekerjaannya saya. Dan itu selama 1 bulan ingatan saya itu hilang timbul, banyak banget saksinya. Salah satunya temannya Mas Dokdan, suami saya. Itu dia ngeliat muka saya beda, saya suaranya kadang-kadang beda, dan itu pasti jamnya sama. Jamnya sama, jamnya pasti jam-jam tertentu lah. Dan itu sampai sekarang misalkan saya ingat, itu ganggu banget karena setelah saya lepas itu, saya dipesan cuma satu, kamu jangan marah, kamu jangan dendam. Tentu saya maksudnya niat saya baik loh. Gitu. Kok ini orang kok udah bikin saya kayak gini gitu, kok nanti kata saya nurutin hati yang manusianya saya gitu, pengen saya balas gitu, aja marah gitu saya. Salah saya apa? Udah sampai dibikin kayak gini. Salah keluarga saya, sampai saya tuh hampir mau pisah waktu itu sama suami. Itu tiba-tiba out of nowhere. Nah, ya sampai sekarang misalkan diingat, yang masih berusaha buat itulah, buat ingat gitu, dari jangan dendam, jangan marah, nggak boleh balas. Karena kalau misalkan saya fokus ke balas itu malah
emosi saya nggak stabil dan hal-hal seperti itu kan pasti nyari energi negatif. Mereka akan gampang diserang lagi. Itu saya ngalamin sendiri, dan kalau mau ditanya sih, ya mudah-mudahan sih nggak sampai ke situ, tapi ada dokter yang waktu nanganin saya, ada sakit fisik, mata saya keluarin cairan, dan itu nggak sembuh-sembuh, nggak ada yang tahu mengapa. Tanda-tandanya. Ya. Tapi ini ya, maksudnya itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang baik, justru menurut saya itu bisa jadi satu kejadian yang menjadi berkat, karena hal itu kan kemudian mengingatkan Dr. Stefani untuk selalu melihat dari sudut yang baik ya. Tidak pada saat ada hal yang kemudian bisa dipilih antara marah dengan mengikhlaskan, yang dipilih kemudian mengikhlaskan gitu, dan itu kayak jadi satu hal yang nggak bisa saya nggak lakukan, karena begitu saya yang tidak melakukan, dampaknya buat saya akan nggak baik. Iya. Ya, kalau dilihat dari situ itu malah berkat. Ya. Ya. Kasih ya. Terima kasih dan undang Mas Charles, dan Mas sama Mas Imran. Mas Imran ya. Rame ya. Ya, oke buat teman-teman. Tadi makasih ya udah nonton, ya tadi udah ngobrol-ngobrol di sini, banyak sekali, dan jangan lupa buat teman-teman udah penasaran nih. Tadi kita udah ngomong soal film barunya Pakma, Pemukiman Setan. Udah dikasih clue-clue nih kenapa kalian harus nonton. Ya, jadi nanti jangan lupa saksikan Pemukiman Setan di bioskop di awal Januari, di bulan awal tahun depan ini 2024 ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya. Terima kasih semuanya ya.